Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jamaah, bapak-bapak yang saya muliakan, para pecinta majelis Cangkir Hikmah yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita haturkan yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya serta setulus-tulusnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita selalu meyakini segala yang ada pada diri kita dan keluarga kita adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun untuk menarik nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan lisan dan gerak tubuh kita Allah takdirkan pula menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya dengan selalu menyanjung, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki hati kita, diri kita, panca indera kita, pola fikir kita agar senantiasa di dalam shiratal mustaqim, selalu lurus dalam firqatun najiyah ahlussunnah wal jamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu sudah diterangkan Asmaul Husna Al-Wahid. Maka saya kira ada perlunya, ada pentingnya untuk kita menerangkan sedikit dari yang masih tersisa untuk menyempurnakan dan mendalami tentang Al-Wahid ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Wahid huwal munfaridu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-Wahid artinya zat yang maha esa atau tunggal, yang bersendiri di dalam zatnya, sifat-sifatnya serta segala perbuatannya. Dan sudah diterangkan, mudah-mudahan bapak-bapak masih ingat atas penjelasan tersebut. Dan khusus untuk makna bahwa Allah Al-Wahid fi af'alihi, ada sedikit tambahan, dan saya kira ini sangat penting sekali agar kita tahu posisi kita, apakah akidah kita terhadap keesaan af'al Allah sudah benar apa belum. Hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui kemarin bahwa yang dimaksud dengan Al-Wahid fi af'alih, bahwa Allah Maha Esa di dalam perbuatan-perbuatannya, maknanya adalah bahwa tidak ada satu perbuatan apapun yang terjadi di manapun, di segala alam, kecuali itu adalah murni dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar esa perbuatannya, melakukan segala hal sendiri. Kalau kita hanya bisa ngaku-ngaku saja, ngaku bisa melakukan ini, ngaku bisa ngabisin soto 2 mangkok, padahal nggak bisa. Yang bisa melakukan semua itu, memberlakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seseorang yang pengen mencuri sekalipun,
Ketika Allah tidak menghendaki bisa mencuri pun tidak akan mampu melakukan pencurian. Maka segala baik dan buruk itu adalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik, selalu berniat untuk melakukan hal-hal yang benar. Hadirin, kemudian makna yang kedua adalah wa annahu laisa lahu syarikun fi ta'tsirin ma. Artinya Maha Esa dalam perbuatan Allah yang kedua. Kalau tadi maknanya tidak ada perbuatan kecuali di situ yang berlaku hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sababiyah, ya, hanya sababiyah, hanya sebab. Makanan yang baru saja dimakan bapak-bapak semua, minuman kopi yang baru diminum oleh bapak-bapak semua, itu sebab namanya. Sebab. Dan akibat yang timbul dari sebab tersebut, ingat, akibat yang timbul dari sebab tersebut bukan sebab itu yang membuat, ya, tapi timbulnya dari sebab itu namanya musabbab, yang disebabkan, ya. Jadi contoh penyampaian materi itu sebab namanya. Kemudian pemahaman bapak menerima itu namanya musabbab. Kita minum itu kita melakukan sababiyah, atau kopi merupakan sebab, seger merupakan musabbab. Sudah paham? Paham semua? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab. Musabbabnya adalah masuk ke dalam surga. Sudah paham? Oke. Maka sebab-sebab itu artinya sesuatu yang selain Allah, yang menurut logika kita bisa menjadi penyebab terjadinya musabbab atau akibat, ya, maka pandangan manusia terhadap hal ini itu ada 4 kelompok. Jadi intinya malam ini kita akan menjelaskan dan belajar bareng-bareng, Pak, ya. Jangan tegang, Pak, sambil diminum Pak kopinya, Pak. Tegang banget, Pak. Wah, habis kopi saya, alhamdulillah. Jadi begini, kalau kita makan, ya, makan kan sebab, ya, termasuk gerakan kita nyaplok makanan, nyeruput air dan sebagainya. Itu sebab, ya. Kopinya juga, wedangnya juga sama, itu sebab. Maka segar, kenyang, itu adalah musabbab. Nah, maka bapak-bapak harus tahu tentang sesungguhnya apakah ada hubungannya atau tidak antara itu semua. Nah, maka pandangan manusia terhadap hubungan antara sebab dan musabbab, ya, ini akidah, Pak, ya, kita ngajak akidah. Saya ulangi, pandangan manusia terhadap adanya sebab hubungannya dengan musabbab itu ada 4. Yang 3 nggak selamat akidahnya, yang 1 terakhir selamat nanti. Paham? Jadi kita bahas mana yang parah dulu, yang bukan akidah kita. Yang pertama, orang kelompok yang memandang dan meyakini bahwa sebab itu bisa membekas, bisa menyebabkan sesuatu menjadi musabbab, ya. Jadi ada kelompok yang menganggap dan dia yakin bahwa sebab itu bisa efektif, bisa punya bekas dengan dirinya sendiri kepada musabbab. Nah, mereka itu siapa? Orang yang meyakini bahwa sebab itu dengan sendirinya. Contoh nasi. Ketika kita lapar, kemudian kita makan nasi dan berikut aksesorisnya lah, tambahannya kopi juga. Kemudian setelah itu kita makan, kita kenyang. Maka kita kalau menganggap bahwa nasi atau segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita adalah penyebab kita menjadi kenyang sendiri tanpa izin Allah, tanpa campur tangan Allah, itu dia bikin kenyang sendiri, ya, dengan zatnya sendiri, maka orang tersebut adalah al-kafirun, al-musyrikun, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak iman, tidak percaya dengan wahdaniyatul af'al, tidak percaya bahwa hanya Allah yang mampu mengenyangkan.
Paham? Dia tidak percaya. Makanya orang ateis tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan yang mencipta, yang membuat sesuatu menjadi musabbab. Nah, maka orang tersebut namanya al-kafirun. Wal musyrikun, dan mereka juga disebut orang-orang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena mereka menyekutukan selain Allah di dalam hal berbekas atau membuat musabbab. Paham? Paham gak kira-kira ini, Pak? Tapi udah paham belum ini maksudnya? Yang penting paham dulu. Kalau belum paham, kopi lagi, Pak. Belum? Saya ulangi ya. Nasi kita makan satu piring, tadinya kita lapar. Begitu kita makan, kita kan kenyang. Yang membuat kenyang itu bukan nasi, Pak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menganggap bahwa nasi mampu mengenyangkan kita. Jangan sampai hati kita, ini hati loh ya, bukan mulut ya. Jangan sampai hati kita berkeyakinan bahwa nasilah yang membuat kita kenyang. Satu piring, satu mangkok, kenyang nggak, Pak? Kenyang nggak? Kenyang. Tapi yang membuat kenyang itu Allah, bukan nasinya. Karena banyak orang yang kenyang mungkin bukan karena nasi. Coba lihat kisah Ashabul Kahfi. Berapa ratus tahun, Pak, nggak makan, Pak. Mereka kuat dan hidup. Tertidurnya lama sekali. Bapak makan 2 mangkok pun bisa jadi belum kenyang. Tapi kan nggak pasti. Berarti yang mengenyangkan adalah Allah. Allah lah yang membuat kenyang, bukan nasinya. Kalau mulut makan satu piring ya jelas kenyang, itu mulutnya. Tapi keyakinan harus bahwa nasi hanya sebab, yang membuat kenyang adalah Allah. Paham ya, Pak ya? Kalau sampai berkeyakinan bahwa sebab bisa membuat bekas kepada musabbab, atau seperti contohnya tadi, air menyegarkan kita, nasi mengenyangkan kita, api membakar, maka tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Kalau berkeyakinan seperti itu, hanya meyakini nasi, api, dan seperti tadi punya bekas pada musabbab, itu orang kafir. Kenapa? Karena orang ini tidak percaya wahdaniyatul af'al, keesaan Allah dalam perbuatannya. Kan udah diajarin tadi di depan. Apa? Tidak ada yang mampu melakukan apapun kecuali Allah. Kita hanya sebab saja. Paham ya? Jadi orang-orang kafir ini, jangan sampai keyakinan kita begitu. Kita sakit, wah ini kalau nggak minum obat yang ini nih, yang mahal banget, mati saya. Nggak boleh keyakinan kita seperti itu. Itu keyakinan orang-orang kafir, keyakinan orang-orang musyrik. Bagaimana yang benar? Nanti yang keempat, ya, tidak diajari. Sudah paham, Pak? Yang pertama ini, jangan sampai menganggap sebab itu bisa berbekas pada musabbab. Yang kedua, golongan yang berpandangan, berkeyakinan bahwa sebab itu bisa berbekas, bisa efektif pada musabbab, bisa menyebabkan sesuatu. Sebab itu punya pengaruh, punya efektivitas kepada musabbab dengan kekuatan. Jadi sebab ini punya kekuatan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada golongan seperti ini. Memang ya, memang orang tersebut meyakini bahwa kekuatan itu dibuat oleh Allah, ya. Allah yang punya kekuatan. Kemudian kekuatan itu disampaikan sampailah kepada sebab tersebut, contoh pada nasi. Maka dengan kekuatan itu nasi mampu mengenyangkan. Paham? Saya ulangi. Golongan berpandangan bahwa nasi itu punya kekuatan untuk mengenyangkan kita dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Allah jadikan kekuatan pada nasi untuk mampu mengenyangkan kita. Allah jadikan kekuatan pada saya untuk menyampaikan ilmu kepada bapak-bapak sehingga bapak-bapak faham. Saya dikasih kekuatan sama Allah. Dengan kekuatan itu saya menyampaikan sehingga bapak-bapak bisa paham semua. Imannya jadi kuat semua umpamanya. Maka pandangan ini pun salah, Pak. Kenapa? Karena masih menganggap sebab itu berpengaruh kepada musabbabnya. Paham? Karena banyak sekali kejadian-kejadian bahwa tidak semua sebab itu punya kekuatan, malah nggak punya kekuatan. Ya, yang punya kekuatan hanya
Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapakah mereka? Mereka adalah fusaqun, orang-orang fasik. Ya, jadi kalau kita sakit umpamanya, jangan beli obat yang ini yang ngecek-ngecek di warung, beli ono yang ngaturnya 1 juta sekian. Wah, itu punya kekuatan memang dari Allah, ya. Dengan kekuatan dari Allah yang diberikan kepada obat tersebut, dia mampu mengobati saya, jadi sembuh saya nih. Nah, pandangan seperti ini juga salah. Ini pandangan orang-orang fasik, rusak. Kenapa? Dia masih belum beriman dengan wahdaniyatul af'al. Masih menganggap sebab itu punya kekuatan yang punya efektif kepada musababnya. Ini yang kedua. Termasuk golongan orang-orang munafik, termasuk golongan Mu'tazilah. Ini adalah golongan yang meyakini bahwa sebab itu bisa berbekas kepada musabab dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah di dalamnya. Sudah paham? Nanti kalau kurang paham diulang lagi, karena ini perlu pemikiran. Dilihat aja YouTube-nya. Yang ketiga, rada benar, yaitu golongan yang mereka memandang, berkeyakinan bahwa sebab itu la yu'assiru aslan, tidak bisa berbekas kepada musababnya. Dan yang memberi bekas itu memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan ini meyakini memang sebab itu tidak bisa berefektif pada musabab. Nasi tidak akan mampu mengenyangkan. Sekali lagi, nasi tidak akan mampu mengenyangkan. Yang bisa mengenyangkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah bener kan? Bener. Tetapi masih berkeyakinan bahwa hanya kalau ada nasi cukup, ini bisa membuat kenyang. Artinya dengan adanya sebab pasti bisa tercipta musabab. Paham nggak kira-kira? Ya, dia percaya yang memberikan itu Allah. Jadi seolah-olah orang ini berpendapat Allah butuh proses untuk mengenyangkan seseorang. Paham kira-kira? Butuh benda. Nasi contohnya, kopi contohnya biar seger nih. Kita ngopi. Kalau begini kan Allah bikin kita seger, harus ada kopi. Nah, ini golongan yang keliru juga. Sudah paham nggak kira-kira? Jadi Allah tidak menitipkan kekuatan di perpendangannya udah bener nih, tetapi menganggap harus ada. Ya, artinya dengan adanya sebab maka wajib ada musabab. Dengan adanya api wajib adanya panas. Wajib akalnya memwajibkan itu. Ya, jadi akalnya menganggap harus ada api untuk membakar, harus ada dingin atau harus es untuk membuat dingin. Mengharuskan itulah yang tidak diizinkan. Jadi rusak juga ini. Dan kebanyakan kita seperti itu, Pak. Ya enggak? Iya, kan? Belum benar, belum. Karena masih apa? Seolah-olah Allah butuh perantara untuk memproses sesuatu, menciptakan. Padahal Allah cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mau menggunakan sebab boleh, tidak juga enggak apa-apa. Ada orang alim tanpa diajari, ada Allah mau bisa. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham golongan yang ketiga ini? Itu adalah golongan al-jahilun, orang yang bodoh-bodoh, orang yang tidak sempurna dalam memahami wahdaniyatul af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masih menganggap Allah enggak otoriter. Allah masih butuh bantuan agar cocok nih. Ya biar kenyang harus ada nasi, kan gitu ya. Kira kita, padahal bukan. Kemudian yang terakhir, dan kita mudah-mudahan bisa sampai ke derajat yang ini, yaitu orang yang berkeyakinan memandang bahwa sebab sama sekali tidak bisa berbekas kepada musabab, dan berkeyakinan bahwa yang berbekas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya tidak ada hubungan antara sebab dan musabab yang qat'i, yang pasti. Enggak, itu hanya adat saja. Adatnya orang makan nasi 2 piring ya kenyang, kan gitu ya. Iya. Jadi itu hanya adat saja, namanya adat bisa berubah. Contoh yang adat yang berubah itu pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa rasa apinya bagi Nabi Ibrahim waktu disisa oleh Namrud? Dingin. Jadi itulah yang menyebabkan, karena Allah tidak membutuhkan perantara untuk sebab.
Karena itulah Allah disebut sebagai kausa prima, sebagai penyebab yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musabbibu mutlaqan, yang menjadi penyebab yang paling utama wal mu'assir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan inilah yang selamat karena meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi bekas kepada sesuatu, kepada musabbab. Dan sebab-sebab itu sifatnya hanya adiyah, adat saja, tidak harus, tidak pasti, ya, nggak kudu, ya, tidak harus nasi yang bikin kenyang, enggak, ya. Itu Allah kalau menghendaki kenyang, kenyang walaupun tanpa nasi. Paham? Bahkan orang bisa panas tanpa api, bisa? Bisa saja kalau Allah menghendaki panas, jadi panas walaupun kita tidak punya api, tidak tersentuh api, kepanasan bisa. Nah inilah hafal kira-kira Pak? Ya, yang pertama berkeyakinan, berpandangan bahwa sebab itu bisa dengan dirinya sendiri berbekas kepada musabbab. Ini orang-orang kafir, musyrik. Yang kedua, bahwa sebab-sebab ini adalah mampu memberi bekas kepada musabbab dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini orang-orang fasik, orang-orang munafik, dan banyak harus diperbaiki kita, ya, jangan sampai salah. Yang ketiga yaitu berkeyakinan bahwa sebab itu tidak akan mampu berefektif atau tidak mampu berbekas kepada musabbab, dan yang membekas atau memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mewajibkan adanya sebab supaya terjadi musabbab. Dan yang keempat dan terakhir adalah golongan yang selamat, firqatun najah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berkeyakinan bahwa tidak ada yang mampu membuat bekas kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya di antara sebab dan musabbab tidak wajib hukumnya, tidak wajib terjadi kudu seperti itu, karena hanya adat saja. Itulah firqah najiyah, dan kita adalah golongan yang mestinya punya keyakinan yang seperti terakhir ini. Jadi karena itu kita perbaiki akidah kita dengan kita ngaji Asmaul Husna agar akidah kita semakin baik, agar kita punya derajat al-muwahhidin, ya, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau belum jelas silakan dilihat di YouTube, mudah-mudahan bapak-bapak pelan-pelan pahami, insya Allah paham, karena ini mudah sekali bahasanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.